Oke, halo guys. Jadi hari ini kita bakal latihan dada ya. Dan bisa dibilang kan gue udah lama juga nggak ngerekam latihan dada kan. Kemarin itu terakhir back dan gue belum upload video lagi. Dan terima kasih buat yang udah subscribe ya. Itu gue respect banget kepada kalian atau support kalian. Terima kasih banyak. Ini gue nggak mandi sih pas mau nge-gym. Ntar aja pulangnya gue baru mandi ya. Pakai rambut gue kiwal-kiwal begini. Dan tadi gue udah makan ayam crispy ya. Dan bisa dibilang itu salah satu asupan protein di pagi ini. Sama tadi gue makan nasi uduk juga sih pagi sih sama telur satu. Jadi proteinnya lumayan lah. Sebelum nge-gym gue konsumsi protein itu sekitar 30 gram lebih lah ya. 20 sampai 30 graman. Itu udah cukup banget menurut gue. Dan nanti pulang kita bakal makan dada ayam filet. Tapi nanti gue sekalian mau beli lagi sih. Kayak abis stoknya di kulkas dan gue mau beli dada ayam filet. Tapi itu gue cuma beli sekilo dulu. Baru nanti gue lanjut beli 2 kilo. Besok gue beli 2 kilo. Itu gue sekilo buat 2 hari. Biasanya 500 gram kayak gitu. Ya intinya gue pengen langsung OTW abis ini ya. Tapi sekarang itu kok gue nge-zoom banget ya. Sekarang itu ngopi dulu guys. Jadi kayak ya udahlah, gue jam 2-an OTW. Biasanya kalau hari libur Sabtu atau Minggu itu sore ke malam itu nggak terlalu rame. Kemarin kan gue leg day. Rencananya leg day itu pengen direkam kan kemarin, cuman nggak sempet lah. Ya udahlah, hari ini aja lah gue rekam. Jadi ya biasanya sih sore ke malam nggak terlalu rame. Makanya hari ini gue mungkin latihan dada sama bicep sih kemungkinan. Dan gue fokus ke bicep dalam gitu, bukan brachialias ya. Gue fokus ke otot bicepnya. Ya, jadi kayak gerakannya nanti pakai kabel aja. Gue biasa udah nyaman pakai kabel sih. Dumbbell gue lagi jarang main. Ya variasi gue ganti-ganti sih guys. Kayak senyamannya gue nanti. So, ya. Berat gue sekarang di 98 kilo ya. Masih stay di situ. Tapi udah lumayan berprogres ya. Gue target gue di akhir bulan itu bisa nyentuh 99 atau enggak sampai 100 sih semoga. Jadi gue hold dulu sebulan, gue tahan. Dan ini nanti Desember rencananya bakal gue dietin kayak gitu guys. Semoga progres bulan ini dan bulan depan lancar supaya kita bisa tahun depan meraih medali lah. Sampai berjumpa di tempat gym. Oke guys, buat tahap pertama seperti biasa ya. Ini pemanasan buat dada. Ini intinya pemanasan. Gue main ya 3-5 set lah ya. Untuk pemanasan ini di beban yang jangan berat-berat gitu ya. Ya sekitar segitulah, bisa kalian lihat di belakang ya bebannya. Dan kenapa gue mainin pemanasan pakai kabel begini, karena buat apa ya sebutannya, kayak ngebuka kontraksi di dada gue gitu. Jadi kayak dada gue udah beberapa otot dan sarafnya itu kayak udah kencang gitu guys. Karena ada beberapa influencer yang emang bisa dibilang dia pemanasan, dibilang juga katanya kalau emang pengen berasa main dada itu pemanasan pakai kabel kayak gitu. Bebas kabel apa aja gitu guys. Dan ya akhirnya ya sudah lama kita tidak main dumbbell. Ini gue pakai dumbbell maksimal di gym gue 25 kilo. Dan bisa dibilang ada dumbbell karet. Ini kan besi ya. Ada yang karet cuman masih belum dipasang guys ya, karena sekalian sama alat-alat baru kayaknya nanti. Jadi ini gue main sampai failure. Ya perut gue kelihatan dikit ya buncitnya. Jujur buncit guys, aku buncit guys di 98 kilo guys. Kayak bulat banget, perut gue juga gede banget. Tapi jujur ini berasa ya. Udah lama gue nggak main pakai dumbbell buat dada. Biasanya gue pakai Smith machine. Ya pokoknya pakai mesin lah gitu buat dada ya, kayak di video sebelumnya. Cuman di sini kita main dumbbell. Ya tapi dumbbell jujur berasa banget. Buat masalah form kan ada yang bilang kayak agak miring, ada ini. Cuman kayak itu cocok-cocokan buat kalian guys. Nggak semua orang harus disamaratakan. Kalau gue enakan kayak gitulah yang gue pakai kalau gue pribadi. Tapi kalian mungkin cocok-cocokannya kan nggak tahu. Karena setiap latihan itu kan ya kontraksi otot beda-beda kan di setiap gerakan. Jadi cocok-cocokan gitu. Makanya kalian jangan kayak mengikuti program-program atau metode yang emang bisa dibilang dilakukan oleh idola kalian tapi nggak cocok di tubuh kalian gitu. Nah ini selanjutnya gue angkat lagi ya. Ini gue main 5 set guys di beban yang sama. Intinya di beban yang sama gue main 5 set. Jujur ini enak banget ya, berasa. Nah, enak banget guys. Jadi menurut gue sih ya cocok-cocokan ya. Jadi posisi gue ini fokus ke dada atas ya. Jadi bukan posisi incline. Jadi nanti gue main incline juga, cuman bebannya gue turunin. Bebannya gue mainin di berapa ya, gue lupa lagi, 22,5 kalau nggak salah. Ini gue masih di 25 ya, main
apa namanya di dada atas fokusnya. Karena emang gue masih ngutamain dada atas juga. Jadi ya kayak gitu. Gue main 5 set ya buat ini. Dan bisa dibilang berasa atau enggaknya? Berasa guys. Tenang aja ya, latihan itu intinya kalian harus coba-coba setiap gerakan. Yang cocok baru kalian pakai. Nah ini baru posisi incline nih guys. Bedanya apa? Kalau yang tadi kan fokus dada atas. Kalau ini tuh incline ini bisa dibilang fokusnya dia itu ke semua dada. Dada atas kena, tengah kena, dan bawah juga ada kontraksinya, kena juga. Jadi kalau kalian yang suka incline, kan banyak yang bilang udah incline aja, incline bench press. Incline apa bukan ya? Bukan deh kayaknya. Apa ya sebutannya ya? Apa tuh guys? Kayak aduh lupa lagi gue. Intinya yang kayak agak naik sedikit gitu. Nah ini gue udah nurunin beban ini di 22,5 dumbbellnya. Ini gue bisa lebih lancar karena emang bisa dibilang lebih enteng ya. Beda main tadi besi padat ya. Gue nggak tahu nih kalau beban di karet gimana, karena kan dumbbell barunya nanti karet kan di sampai 30. Ya bisa progressive overload lah ya gue. Intinya kayak gue udah berusaha semaksimal mungkin sampai failure, nggak bisa ngangkat lagi. Harusnya sih gue squeeze, cuman ya nggak apa-apa lah, gue nggak terlalu mentingin squeeze juga. Tapi penting juga tuh guys kalau kalian mau coba ya, squeeze itu kayak kalian tahan ketika udah di repetisi terakhir, terus kayak kalian tahan 5 detik sampai 8 detik. Nah ini selanjutnya gue main apa ya, chest press lah gue manggilnya. Di beban 55 kilo. Nah ini gue beban maksimal sih. Mungkin kalian ngeliatnya kayak wah kurang ke belakang bang, cuman ini jujur udah berasa banget berat ya. Jujur berat. Ini gue main sekitar, nggak tahu sih gue nggak ngitung setnya, cuman kayak bebannya gue turunin sampai ke 40. Intinya di 55 ya berat guys. Ini gue cuman berhasil 10 ke atas itu di set 1, set kedua itu di bawah apa namanya, di bawah 10 kalau nggak salah gue ingatnya. Ya intinya kayak gitu. Nah gue tuh tadi gue squeeze tuh, gue tahan, terus gue coba 1 reps lagi, cuman kayak ya gitu, gila ngepam guys, berasa ini. Oke selanjutnya ini buat variasi berikutnya. Ini kalian udah tahu lah ya. Ya kayak gitulah intinya. Yang kabel fly apa namanya, Gua agak lupa guys kalau nama-namanya. Ntar gue coba deh gue pelajarin lagi, oke? Nah ini gue mainin di full stack ya, beban maksimal full stack. Jujur berasa berat ya di gua karena tangan gua udah lumayan melelahkan duluan ya di forearm gua, dan ini gue cuma dapet tuh nggak nyampe 10 repetisi guys, inget gua ya sekitar berapa gitu. Nah ini gue sampai failure, bener-bener sampai susah buat itu lagi. Nah selanjutnya gue ada turunin 2 stack. Ini gue nggak tahu sih, nggak ngitung berapa kilo, gak ada tulisannya. Cuman ini lumayan lebih enteng ya, lebih bersahabat ya. Ini juga penting guys karena kontraksinya itu kena di dada tengah juga, sama di dada samping juga kena. Jadi kayak ini buat ngebelah dada kalian ya. Kan kalian suka lihat kan detail-detailnya, kayak detail-detail orang-orang yang mungkin sering ikut body contest tuh kan dadanya kadang ada yang belah, bagus kan. Nah mereka juga sering latihan buat kayak gini ya, pakai kabel fly bukan namanya ya, kayak gitu ya. Jadi intinya kalian sampai failure aja, intinya sampai failure guys. Jangan kalian latihan setengah-setengah ya, karena menurut gue pribadi latihan sampai failure itu salah satu kunci untuk membuka perkembangan otot kalian yang maksimal gitu. Nah ini selanjutnya buat dada tengah. Jadi tadi itu buat yang main tadi buat buat dada tengah, ini buat dada bawah guys. Karena ini kalau kalian perhatiin gripnya, ini tuh bisa dibilang berkontraksi sama dada bawah. Ini mirip banget kayak dips, cuman dips versi kalian dorong gitu. Tetap kena di dada tengah, tergantung muscle connection kalian ya. Kalian harus ngarahin ke dada tengah. Ya intinya semua itu tergantung muscle connection kalian. Kenanya kemana itu tergantung kalian ya guys, bukan tergantung alatnya. Kalau kalian main ginian fokus ke dada tengah ya, karena dada tengah lah anjay. Jadi kayak bisa dibilang semua latihan tergantung pola pikir kalian ya. Muscle connection penting. Ini gue mainin 5 set. Oke selanjutnya terakhir penutupan bicep. Gue main 1 variasi doang, tapi banyak ya, gue nggak ngitung berapa setnya gini ya. Ini banyak, jadi kayak gini ini berasa banget guys. Ini gue main di beban 45 kilo ya. Ini kan pakai kabel, berarti sama aja satu tangan itu gue megang 22,5 ya. Jadi kayak gitu. No, ini berasa guys, jujur gue setelah pakai ginian bicep gue tumbuh ya. Ini testimoni asli ya dari gue, karena cocok aja di gue. Jadi kayak bicep gue berprogres lah gitu, gue pakai ginian. Oke, ini selanjutnya terakhir kita flexing ya. Jujur ini gue di 98 kilo ngerasa agak sedikit gemuk ya. Cuman kayak dada improve karena dada gue makin detail, makin jelas, makin lebar juga, makin gede, makin bulat gitu, makin tahu itu ya. Bisa kalian lihatnya dada samping gue, side chest gue
udah lumayan oke. Ini pencahayaan gak gue edit ya, natural ini pencahayaannya, nggak ada yang kayak pengeditan signifikan gitu guys. Jadi ya gitulah intinya. Gue bingung sih ya flexing dada gimana, cuman ya gue berusaha menunjukkan dada samping, dada tengah gue juga udah oke ya. Itu kalau misalkan kalian lihat ada kayak Geino, itu bukan Geino ya. Jadi kalau Geino itu kan dipencet sakit, ini tuh kayak bukan keras guys, kayak lembek ya, lemak lah intinya. Nah kalian bisa lihat side chest gue udah improve banget ya dari beberapa bulan yang lalu. Intinya gue udah mulai improve banget. Dan ya semoga tahun depan sih gue bisa lebih bagus dalam pas diet ya. Detail sih kelihatan oke guys. Gue nggak main tricep, ngapain gue ini tricep ya. Flexing. Nah, intinya kayak gitu guys. Nah, bisa kalian lihat dah. Buat thumbnail gue bingung nih mau jadi yang mana thumbnail. Ya itulah intinya guys. Latihan yang semangat ya kalian semua ya. Karena progres itu tergantung dari pola latihan kalian. Tidak ada yang apa ya namanya, yang akan terjadi ketika kalian tidak mulai berusaha hingga detik ini. Anjay kata-kata tuh. Lumayan ya. Ini gue lagi masak dada ayam guys BTW. Sambil ngedubbing bejir. Jadi kayak gue kalau lagi masak dada ayam sekalian gue dubbing suara kayak gitu. Gue isi suaranya. Ya intinya gitulah. Semoga bisa lebih improve lagi. Halo guys, jadi ya begitulah video hari ini ya. Jadi gue lagi bakar ayam sekarang, cuman kayaknya nggak bakal gue rekam karena tadi gue abis aja zoom ya sama UKM gue, unit kegiatan mahasiswa. Jadi kayak bisa dibilang gue ya intinya agak maleman lah gue upload jam 11 ya, sebelum jam 12 intinya. Semoga kalian enjoy di video kali ini dan beberapa bisa kalian ambil lah manfaatnya ya. Ya kayak gitu intinya. Guys, terima kasih buat yang udah nonton, buat yang udah support gue, terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan jujur saya belum mandi pak ya dari pagi. Ya besok pagi aja lah sekalian guys. Tapi gue udah cuci muka kok, tenang aja. Jadi kayak gitu, sikat gigi oke. Cuci muka sih intinya ya. Jadi kalian kalau walaupun gak mandi jangan lupa cuci muka gitu. Tapi harus mandi ya, sekali minimal sehari lah gitu. Jangan ikutin saya ya, jadi kayak gitu guys. So intinya gue mau makan dada ayam. Gue tadi lagi bakar panggang 500 gram mentah, matang-matang tuh sekitar 300 gram ya, kurang lebih 300 gram. Dan nanti gue mau minum kedelai roasting, 1 serving aja 20 gram protein. Karena tadi gue udah makan dada ayam juga, gue makan tadi dada mentok itu ayam crispy lagi. Jadi hari ini protein gue harusnya udah cukup ya, 1,5 ke atas lah, mau 2 kali bahkan. Cuman ya gitulah intinya. Gue harap bisa lebih maksimal untuk besok ya. Nanti gue bakal coba review deh, kan hari ini itu kan pengumuman Olympia ya. Nanti kita bakal review pemenang-pemenangnya. Dan jujur keren banget sih. Gue gak tahu itu bakal masuk video gue atau enggak. Tapi congratulations buat Ramondino, buat Rian Terry, dan juga buat Derek ya. Derek menang guys. Adi Copem apa Derek ya? Derek sih ingat gue, Derek menang guys kayak gitu. So thanks for watching, see you later, bye bye. Andi Copen urutan 2. Keren. Isai Kesek urutan 13. Keren banget guys. Semoga gue salah satu yang bisa masuk Olympia nanti ya. Ya itu doa gue sih. Gak tau lah, lihat nanti takdir yang menentukan guys.